Salah satu ruang kantor pemerintah Kota Bekasi disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyegelan ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan 11 orang lainnya. Ruangan yang disegel oleh KPK adalah ruangan Kepala Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kota Bekasi. Ruangan ini terletak di lantai 3 gedung utama pemerintah Kota Bekasi. Kepala dinas yang menjabat adalah Jumhana Lutfi. Menurut informasi yang berkembang, penyegelan dilakukan secara senyap oleh KPK tadi malam. Kemarin siang KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 11 orang lainnya. Meskipun ada penyegelan, para ASN pemerintah Kota Bekasi tetap bekerja seperti biasa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pelayanan publik tetap normal meskipun Wali Kota Bekasi terjaring operasi tangkap tangan KPK. Untuk itu Ridwan Kamil menyatakan telah menghubungi Wakil Wali Kota Bekasi. Kota Bekasi oleh KPK kami sedang telusuri berita selengkapnya, saya belum memahami 100% situasi hukumnya, tapi intinya turut prihatin. Kedua, kami akan memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi tidak terganggu. Wakil Wali Kota juga sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan. Yang ketiga, komitmen pemberantasan terhadap korupsi ini selalu kita tegakkan. Kan baru bulan lalu khususnya Jawa Barat ya mendapatkan penghargaan Pemprovnya untuk pencegahan. Nah, tapi namanya juga situasi seperti ini selalu ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, mudah-mudahan semua mengambil hikmah, siapapun itu, pemimpin, PNS, fokus pada pekerjaan, ingat niat, ya, tidak untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika, melanggar. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung mengenai informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Kita terlebih dahulu ke kantor KPK, ada rekan kami Yasin Idris saat ini yang akan mengabarkan. Yasin, bagaimana dengan hasil pemeriksaan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, baik itu terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 11 orang lainnya? Baik, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dikarenakan sejak tiba di sini pada hampir pukul 11 semalam kemarin sampai dengan hari ini belum ada konfirmasi yang lebih lengkap seperti itu dari KPK dikarenakan masih terus dilakukan klarifikasi ataupun terus digali informasi oleh tim penyidik KPK ini. Nah, rencananya nanti akan dilakukan preskon. Tadi informasi yang kami dapatkan sore hari ini. Tadi sudah sempat lampu di dalam ruang preskon ini dinyalakan, tapi tadi baru saja dimatikan lagi. Kemungkinan ini akan ditunda dalam waktu beberapa saat lagi seperti itu. Biasanya kalau sesuai dengan KUHP ini ada waktu 1x24 jam untuk KPK ini memutuskan status dari Rahmat Effendi dan juga 11 orang lainnya yang ditangkap secara bersamaan pada malam hari kemarin. Nah, sampai dengan saat ini hitungannya jika memang terhitung pada saat tiba di KPK ini pada pukul 11 malam, maka kemungkinan nanti masih ada waktu sekitar 5 jam lagi. Namun jika berdasarkan hasil penangkapan OTT yang mana terjadi pada pukul 2 siang kemarin, maka seharusnya sudah ada status ataupun sudah selesai seperti itu proses dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini. Tentunya kami masih menanti nanti preskon yang akan disampaikan untuk mengetahui lebih detailnya apa motif dari tindak ataupun tujuan dari Wali Kota Bekasi yang tertangkap tangan oleh tim KPK ini. Kemudian kalau kita ulas balik sedikit pemirsa, kita ketahui bahwa Rahmat Effendi ini memang dalam waktu belakangan sempat juga menjadi pembicaraan dikarenakan dalam website di pemerintahan Bekasi ini terdapat semacam menganggarkan uang sekitar 1,1 M yang itu digunakan untuk karangan bunga. Ini juga beberapa waktu lalu sempat disoroti juga oleh masyarakat dikarenakan nilai itu cukup
fantastis hanya untuk karangan bunga saja selama setahun ini tidak masuk akal seperti itu. Nah, ini juga mungkin sebetulnya belum ada kaitannya kalau kami melihat informasi di sini. Namun nanti tentunya untuk hal detailnya kami masih menunggu. Namun untuk sampai dengan detik ini informasi yang kami dapatkan dari OTT yang dilakukan KPK ini adalah dugaan sementara, yaitu korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Ini informasi dugaan sementara yang kami dapatkan. Nah, dari proses pukul 11 malam kemarin sampai dengan saat ini ke 11 ini masih terus dilakukan penggalian apa saja motif mereka, apakah betul ini adalah salah satu bentuk kesuap untuk jabatan juga, kemudian pengadaan barang dan jasa juga, tentunya kita masih menanti. Kemudian kalau kita lihat sepak terjang dari Rahmat Effendi juga sudah cukup panjang, dia sebagai politisi Partai Golkar, di mana kalau kita lihat sejak tahun 99 sampai dengan 2004 dia pernah menjadi anggota DPRD Bekasi, kemudian dia melanjutkan lagi di periode selanjutnya dari 2004 sampai dengan 2008 kembali menjadi ketua DPRD Bekasi, dan selanjutnya pada tahun 2008 dia menjadi wakil wali kota berpasangan dengan Muhtar Muhammad. Nah, Muhtar Muhammad pun belum lama ini kita ketahui juga sempat terseret dalam kasus korupsi juga. Dan sebagai wali kota Bekasi, Rahmat Effendi sendiri sudah menjalani masa jabatannya selama 2 periode, dan saat ini mendekati akhir masa jabatannya pada tahun 2023 nanti dia tertangkap dengan kasus OTT ini. Kemudian kalau kembali lagi ke suasana di sini, Sira dan juga pemirsa, saat ini juga sangat ramai sekali media menantikan untuk undangan preskon ini, karena kan nanti di sana akan terperinci apa saja peran-peran dari 11 anggota yang tertangkap semalam dan juga tentunya Rahmat Effendi. Sementara itu Sira, kembali ke Anda di studio. Yasin Idris, informasi langsung dari gedung KPK. Kita tunggu nanti konferensi pers yang akan digelar oleh penyidik KPK. Dan kita juga nanti akan bergabung bersama dengan Kurnia Dwi Hapsari dari sekitar kantor Wali Kota Bekasi. Usai jeda Kabar Petang Pilihan segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang Pilihan. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Kurnia Dwi Hapsari yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk mengupdate pasca penyegelan yang dilakukan di salah satu ruang kantor Wali Kota Bekasi. Kurnia, apa hasilnya? Ya, selamat sore Sira dan juga pemirsa. Pasca operasi tangkap tangan KPK di lingkup wilayah Kota Bekasi, pada hari Kamis ini kondisi pelayanan publik di kantor pemerintah Pemkot Bekasi masih berjalan seperti biasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto, di mana saat ditanya oleh wartawan, pihaknya menegaskan bahwa pasca OTT ini ia memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Wakil Wali Kota juga menunjukkan keprihatinannya atas kasus yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Selain itu, Sira dan juga pemirsa, memang pasca OTT KPK ini salah satu ruangan di mana ini merupakan ruang dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkintan Kota Bekasi ini disegel oleh KPK. Penyegelan tersebut dari informasi yang kami himpun dilakukan pada hari Rabu malam kemarin. Kantor tersebut berada tepatnya di belakang saya, yaitu di gedung lantai 10 Plaza Pemkot Bekasi. Untuk ruangan kadisnya berada di lantai 3 gedung lantai 10 tersebut. Di mana tadi kami melihat bahwa walaupun dilakukan penyegelan oleh KPK, namun aktivitas pegawai di gedung atau di ruang Disperkintan tersebut masih berjalan seperti biasa. Dan juga Sira dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah penggeledahan oleh KPK sudah dilakukan atau belum. Demikian Sira. Kurnia Dwi Hapsari, informasi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Rahmat Effendi menjabat sebagai Wali Kota Bekasi sejak tahun 2012. Rahmat menggantikan Muhtar Muhammad, Wali Kota Bekasi terdahulu yang juga tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK.
Berikut kami hadirkan informasi mengenai profil dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang lahir di Bekasi pada 3 Februari 1964. Saat ini berumur 57 tahun, kemudian ada pun pendidikan yang diemban hingga dari S1, S2, dan juga S3, terakhir di Universitas Pasundan. Kemudian ada pun karir dari Rahmat Effendi ini yang merupakan Wali Kota Bekasi, yaitu pernah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi yaitu pada tahun 1999, kemudian hingga 2004, selanjutnya Ketua DPRD Kota Bekasi 2004 hingga 2008, Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2008 hingga 2011, kemudian PLT Wali Kota Bekasi 2011 hingga 2012, dan menjadi Wali Kota Bekasi terhitung 2012 hingga 2013, kemudian lanjut periodenya 2013 hingga 2018, dan 2018 hingga 2023. Selanjutnya berdasarkan data laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memiliki total harta kekayaan 6,38 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan itu 6,34 miliar rupiah, kemudian ada 4 unit kendaraan senilai 810 juta rupiah. Kemudian ada pun harta bergerak lainnya senilai 170 juta rupiah, ada pun kas dan setara kas dengan nominal 610 juta rupiah. Kemudian ada pun utang senilai 1,55 miliar rupiah.